Terbentang laut yang luas dan kaya, kita terikat tali bangsa yang ramah, damai, hangat dan penuh cinta. Berjuta pesona kita terpana, negeri yang kaya indah budaya. Syukur kami tak terhingga kau titipkan pada kami semua. Apakah kita akan terbuai oleh angin sejuk mempelai, ataukah kita akan bersatu berjuang melestarikan selagi ada waktu yang Allah berikan. Sahabat, hari ini milik kita, hari yang sangat istimewa. Kita berkarya dan mempesona. Sahabat, hari ini milik kita, hari yang sangat istimewa. Kita berkarya dan mempesona untuk negeri tercinta. Untuk negeri tercinta. Untuk negeri tercinta. Berarti masjid yang masih kolonial. Maka masjid itu yang merdeka harus kembali bicara politik. Jadi kalau masjid kok tidak bicara politik, berarti masjid yang masih kolonial. Karena salah satu fungsi masjid adalah baitus siasah, rumah politik. Ya, cuma jangan politik rendahan, mengajak pilihlah saya di masjid, pilih partai saya, itu tidak boleh. Tapi politik tentang kebenaran wajib. Dan Indonesia merdeka hanya oleh kaum radikal. Ketika Belanda menyerang Jogja sebagai ibu kota Republik 19 Desember 48 saja, alasan Grambel, Perdana Menteri Belanda kepada PBB, dia ingin membebaskan pengaruh radikal ekstrim yang dipimpin oleh Sudirman terhadap Soekarno-Hatta. Kenapa? Bung Karno, Bung Hatta itu mau berunding dengan Belanda, tetapi TNI di bawah Sudirman tidak pernah mau berunding. Maka Jenderal Sudirman dengan TNI itu disebut kaum radikal ekstrim. Jadi kalau saya dicap radikal ekstrim, berarti saya berada di jalan yang lurus seperti Sudirman. Seperti Anda ketahui, reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diuruk-uruk terus akhirnya dibatalkan karo Anies, sing ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia dan kaya raya di wilayah-wilayah itu, membokongi atau memantati kalian. Dan itu ada 37. Itu baru reklamasi. Durung meneh kowe nek wis saiki gas dan energi itu sudah akan berpindah ke panas bumi. Panas bumi itu gunung berapi ki wis dikapling, wis dikontrak 30 sampai 40 tahun. Yo Merapi, yo Merbab, endi wae sing kira-kira ono panas buminya sudah dikontrak, sudah dijual oleh pemerintah tanpa kalian tahu. Nanti tahun depan bulan ketiga sampai keempat mungkin yang ngurusi keuangan Indonesia akan mengundurkan diri dari jabatannya karena sudah tidak bisa utang lagi. Sudah tidak bisa bayar cicilan. Sudah tidak bisa bayar cicilan, kate utang meneh wis gak iso. Nomor 1 wis gak wayahe kon wis kakean utang, gak iso utang meneh. Nomor 2 anjen sing utang ya wis gak duwe. Saiki sing bagian ngutangnya awakmu Indonesia itu saiki wis bangkrut juga gitu ya. Jadi ini akan ada krisis yang agak serius. Milenium mulai saiki Anda harus berpikir kedaulatan pangan. Anda harus mandiri, harus swadaya pangan dibangun sejak sekarang. Bu pertanian, bu buah-buahan dilupakno jadi makanan pokok dan sebagainya. Pokoknya mulai hari ini harus berpikir untuk swadaya pangan, sebab yang paling parah nanti kalau ada krisis. Kalau hanya krisis keuangan, rakyat Indonesia masih mekek. Tapi nek krisis pangan kan duwe duit, kan beras kate laporan.
akhirnya ngelakoti dempulmu dewe. Kudeta merangkak. Jokowi dan Megawati. Kudeta merangkak adalah taktik infanteri untuk memperebutkan daerah tinggi yang dinilai strategis dalam peperangan. Bukan dengan serangan frontal, melainkan dengan melumpuhkan ekonomi rakyat dan memancing kemarahan rakyat untuk melakukan perlawanan ke pemerintah. Inilah taktik kudeta yang digunakan Presiden Soeharto terhadap Bung Karno, dan sekarang yang sedang ditiru Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo. Sejak menjadi presiden pada tahun 2014, Jokowi telah mempersiapkan kudeta merangkak dengan membangun golongan oligarki dan dinasti yang loyal padanya. Seperti golongan aktivis, yang sejatinya adalah pengangguran. Selama 10 tahun terakhir, hidup mereka dibiayai Jokowi dengan uang bulanan dan kontrakan. Mereka bagai selimut yang senantiasa menunggu panggilan pergerakan pemakzulan Pak Prabowo. Golongan ini juga terdiri dari aparatur negara, ASN, koruptor, pengusaha, dan banyak lagi yang disusupkan dalam posisi strategis pemerintahan Pak Prabowo untuk melakukan sabotase kinerja. Apakah Anda sadar? Semua kasus pada pemerintahan Pak Prabowo melibatkan golongan oligarki dan dinasti Jokowi. Mulai dari kasus judi online, partai coklat, pagar laut, gas LPG, dan kelangkaan minyak curah yang baru dimulai. Semua ini berhasil menyulut dan mengarahkan amarah publik ke pemerintahan Pak Prabowo yang terlihat tidak kompeten dan menyusahkan rakyat. Ini terlihat dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang malah menganggap kebijakan yang menyebabkan kelangkaan gas LPG sebagai panggung menguji loyalitas. Mana APK dan anak buah kapal yang taat pada tujuan kapal, dan mana yang memang dia kapal miring meloncat. Atau Menteri KKP, Trenggono, yang berkata sambil tertawa, tidak perlu bahas pagar laut, karena sudah ada kasus gas LPG. Sekarang kan udah LPG maksudnya. Jokowi juga berusaha untuk mendapatkan dukungan kudeta dari luar negeri. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup yang merupakan mantan Dirjen PKTM yang dekat dengannya, Jokowi menyegel KI Kalido, bisnis Haritanu dan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu, Haritanu sebagai golongan oligarki Jokowi bertemu Donald Trump. Dalam waktu hampir sama penyegelan dilakukan. Jokowi melalui Haritanu mencoba meyakinkan Trump bahwa pemerintahan Prabowo terbukti buruk dan dipersalahkan dalam penyegelan tersebut. Sama seperti Megawati yang bertemu Paus Fransiskus di Vatikan untuk meyakinkan beliau tentang kejahatan HAM Prabowo terdahulu. Dengan manuver strategis ke negara-negara lain, Jokowi dan anteknya membuat dunia internasional semakin yakin untuk menutup mata saat kudeta Pak Prabowo dilakukan. Bahkan sampai saya dapat info A1 dari ring satunya Presiden Prabowo, itu beliau melakukan operasi intelijen Sandi Yuda. Sampai akhirnya beliau pegang, sehingga akhirnya beliau rubah total. Ya kan? Gebrakannya luar biasa itu, Presiden Prabowo. Gebrakan pertama, beliau bubarkan tim kerja Undang-Undang Omnibus Law. Akhirnya buruh-buruh se-Indonesia sujud syukur. Gebrakan yang kedua dari Presiden Prabowo, hutang-hutang petani dan nelayan seluruh Indonesia dihapuskan. Kemudian gebrakan yang ketiga, yang cukup mengagetkan, 300 jenderal yang selama ini diternak oleh Mr. Mulyono langsung didel, dicopot non-job. Luar biasa. Bahkan dulu jenderal yang benar-benar harum namanya dan benar-benar terintegritas, yaitu Jenderal Kunto, itu kan pernah memberikan statement, saya akan habisi PKI sampai seakar-akarnya. 1 minggu setelah itu langsung didel oleh Mr. Mulyono. Nah sekarang Jenderal Kunto diangkat setinggi-tingginya oleh Presiden Prabowo. Beliau langsung diberi jawaban Pangkolgat Wilhan untuk menghadapi Cina di wilayah Natuna. Lebih tinggi Pak jabatannya, dan mungkin diprediksi beliau calon Panglima TNI, ya kan? Kemudian gebrakan yang selanjutnya, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa. Beliau langsung merespon peristiwa PIK, gitu kan? PIK 2 langsung ditutup, dan itu benar-benar kebijakan Pak Prabowo. Bahkan banyak sekali yang insya Allah. Tapi beliau sudah menyampaikan, saya siap dicaci maki. Jangan lihat 100 hari, jangan. Saya masih melakukan operasi intelijen Sandi Yuda. Makanya kenapa kok Pak Prabowo masih jadi presiden, kok masih tindak ke Solo, ya kan? Itu operasi intelijen Sandi Yuda. Mengapa Presiden Prabowo ke Cina kok meneruskan Mulyono? Itu ternyata Pak,
Saya dapatkan A1 dari ring satunya Presiden Prabowo. Saya dipanggil ke Jakarta 11 Desember. Ya Allah, beliau mengatakan, Ustaz, ternyata selama 10 tahun rezim Mulyono ini benar-benar melemahkan TNI. Sehingga hanya kekuatan TNI langsung ambrol mulai ranking 3 di bawah 20. Bahkan anjlok terus. Pada dulu TNI itu ranking 3 kekuatan dunia. Nah, alhamdulillah. Setelah itu akhirnya Presiden Prabowo cek. Indonesia punya berapa pesawat tempur generasi 5? Punya 1. Dalam 10 tahun itu cuma punya 1. Sementara Cina punya berapa? 300. Cina punya 300. Sehingga akhirnya kita jangan pakai okol, harus pakai otak strategi. Nah kalau Cina nyerbu Indonesia 300 pesawat tempur generasi kelima itu ya, hancur remuk Indonesia. Akhirnya Presiden Prabowo ke Cina. Itu sebagai strategi. Tapi Masya Allah, setelah Prabowo pulang, itu kan diawe-awe oleh Donald Trump. Monggo Amerika, Prabowo mengatakan siap, tapi syaratnya $1 5.000 rupiah. Itu kan gila gitu kan. Artinya Prabowo menyatakan masih menunjukkan Indonesia punya jati diri, punya wibawa gitu. Ya kan sampai sekarang dia mikir Donald Trump ini. Apalagi sekarang sudah mulai hancur ya. Ya kan? Nggak mungkin gitu. Akhirnya Prabowo ke Rusia. Alhamdulillah Pak. Kenapa? Karena ternyata 15 pangkalan militer itu sudah Amerika itu sudah mengelilingi Indonesia. Remote-nya itu di Darwin, Australia. Jadi kalau sudah nombol, remote sudah Indonesia. Sementara markas militer Cina itu ada di Natuna. Makanya kenapa Cina berambisi lewat Tommy Winata untuk merebut Pulau Rempang sekarang? Karena ternyata di sana ada laut dalam yang bisa memudahkan kapal selam nuklir Cina, kapal-kapal perang Cina bisa merapat di sana untuk memperkuat Natuna. Alhamdulillah, lobi Presiden Indonesia Pak Prabowo berhasil. Akhirnya Rusia Vladimir Putin menggerakkan kapal nuklir tercanggih bergerak menuju Indonesia untuk mengimbangi Amerika dan Cina. Bahkan Angkatan Laut Indonesia latihan bersama dengan Angkatan Laut Rusia. Ini, tapi kan tidak pernah masuk koran. Ya kan? Bahkan Presiden Prabowo sebelum pelantikan sampai hari ini itu sudah 9 kali diundang khusus oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan. Kan tidak pernah masuk koran. Itu ternyata saya dapat info A1 dari ring satunya Presiden. Ustaz, alhamdulillah Indonesia sudah diberi hak untuk membangun drone tercanggih milik Turki untuk dikembangkan di Indonesia. Dan itu sudah dilaksanakan di Bandung. Bahkan ke depan Turki dan Indonesia akan membangun persenjataan militer sendiri untuk yaitu membangun kekuatan militer Indonesia. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kurang semangat, bau asap sate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkas nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi tubillahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi sidni ilma wa rizqi fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah pada hari ini atas izin Allah kita semuanya bisa bersilaturahim di tempat yang sangat sederhana ini. Betul? Betul? Oh, nggak nyaut. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semuanya kita niatkan bahwa silaturahim hari ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan bahwa pertemuan ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkah. Yang kami hormati Bapak-bapak ini ada habaib, ada ulama, ada ustadz senior, ada ustadz junior. Lutfi Ardobi itu kan ustadz junior. Junior apa senior sih? Yang kami hormati tentu saja Bapak Ustadz kita Pak Andi Sugeng, Pak Heri, dan juga tentu saja ini teman-teman dari Takmir Semalang Raya ya. Tidak lupa juga ini teman-teman dari Pejuang P24. Halo. Halo. Ini berani mati tuh.
Pasukan berani mati Pak. Dan berani hidup. Kalau sudah dapat Jumawan kita aman. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami sayangi. Jadi pada hari ini kita mencoba untuk melakukan silaturahim, ya Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan 3 hari sekali. Allah Akbar. Allah Akbar. Itu tanda-tandanya sudah ada pemasukan. 3 hari atau seminggu? Tiap hari. Tiap hari. Enggak, maksud saya kalau 3 hari sekali ya enak sih. Ya mudah-mudahan tentu nggak senep gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini terus terang di dalam agendanya kita memang ingin bersilaturahim. Kita kok jarang ketemu antar takbir ya Pak ya. Saya tuh keponakan saya yang namanya Edi Setiawan yang dulu megang IT ya, itu meninggal. Saya sangat berduka ya ditinggalkan beliau, karena waktu itu saya rasa keadaan daripada masjid di Malang ini saya punya harapan besar, karena kalau orang masuk Malang begitu masuk Ayur Masjid kita bisa tahu kira-kira ini ustadz di mana yang saat ini lagi ngetop dia ke sana, di mana yang saat ini menyediakan bakmi goreng ya bisa tahu. Jadi udah woro-woro saya jangan kemana-mana saya ya, tapi ya memang Allah menghendaki lain. Yang mudah-mudahan masih bisa lanjut Pak ya, nanti mudah-mudahan ada penggantinya. Nah setelah itu kita lakukan hari ini atas izin Profesor Heri dan tentu saja Kopassus dari Ustadz Junior Lutfi Ardobi, Kopassus anak bayi Prabowo. Jadi Bapak Ibu sekalian, agendanya itu adalah hari ini yang di samping ini adalah silaturahim. Kita punya agenda tentu saja nanti Pak Adli, sebenarnya nanti kan ada undangan Pak Zainal ya, Pak Zainal, tapi kayaknya nggak datang. Biar dirangkap sama Pak Adli aja ya, untuk masalah Palestina ini perkembangannya kayak apa kan itu Pak. Ya tentu saja yang kedua ini yang gongnya ini nanti adalah berita-berita aktual saat ini tentang masalah bela negara gitu. Tegasnya begitu ya Pak ya. Kita memang saat ini memang betul-betul Bapak Ibu sekalian. Jadi saya agak sedikit cerita Pak Heri ya. Ini kalau kita bicara masalah kaitannya dengan masjid, ini Ketua Harian Muslim Hati datang nggak? Direktur Harian mana? Nama Cani? Belum kelihatan. Belum kelihatan? Ya. Tapi ya memang Allah menghendaki lain. Yang mudah-mudahan masih bisa lanjut Pak ya, nanti mudah-mudahan ada penggantinya. Nah setelah itu kita lakukan hari ini atas izin Profesor Heri dan tentu saja Kopassus dari Ustadz Junior Lutfi Ardobi, Kopassus anak bayi Prabowo. Jadi Bapak Ibu sekalian, agendanya itu adalah hari ini yang di samping ini adalah silaturahim. Kita punya agenda tentu saja nanti Pak Adli, sebenarnya nanti kan ada undangan Pak Zainal ya, Pak Zainal, tapi kayaknya nggak datang. Biar dirangkap sama Pak Adli aja ya, untuk masalah Palestina ini perkembangannya kayak apa kan itu Pak. Ya tentu saja yang kedua ini yang gongnya ini nanti adalah berita-berita aktual saat ini tentang masalah bela negara gitu. Tegasnya begitu ya Pak ya. Kita memang saat ini memang betul-betul Bapak Ibu sekalian. Jadi saya agak sedikit cerita Pak Heri ya. Ini kalau kita bicara masalah kaitannya dengan masjid, ini Ketua Harian Muslim Hati datang nggak? Direktur Harian mana? Nama Cani? Belum kelihatan. Belum kelihatan? Ya. Jadi kalau kita bicara masalah kaitannya dengan agenda masjid, di mana agenda masjid kita ini yang mana terus terang kita semuanya sudah program memakmurkan masjid. Jadi saya dalam kaitannya dengan memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan seluruh takmir kan saya rasa sudah mempunyai program sendiri-sendiri. Nah, saya ini mempunyai suatu unek-unek bahwa
di masjid itu jangan hanya dibicarakan tentang masalah sholat 5 waktu dan melakukan suatu ibadah yang mana ibadah itu hanya melulu ke sana. Nah, padahal kalau kita bicara di mana-mana, kita dapat info dari beberapa teman-teman dan para ulama bahwa dulunya Rasulullah itu ternyata kalau masjid itu digunakan untuk hampir semua aktivitas, gitu Pak Adi ya. Baik aktivitas itu adalah aktivitas ibadah, aktivitas bisnis pun dilakukan di sana, dan juga yang paling mengagetkan lagi adalah situasi perang pada saat itu ya. Ya, tapi kalau sekarang kan tentu saja berkaitan dengan politik. Nah, jadi dalam hal ini masjid yang kita harapkan ini, kita ini harusnya sudah mulai masuk ke perkembangan ekonomi maupun politik. Nah, ini nanti akan banyak dijelaskan oleh Ustadz Adi Kurniawan sehingga nanti bisa membuka cakrawala kita semua. Bapak Ibu sekalian, jadi ini terus terang kita mungkin langsung saja kita pada poin yang saat ini akan kita bahas. Bapak Ibu sekalian, jadi kita melihat bahwa perkembangan daripada negara saat ini kita ini sebetulnya sangat-sangat kita harapkan untuk ikut berpikir. Jadi kalau saya itu melihat teman-teman yang ada di masjid kita saya sendiri di Cahyaning Ati, itu ada satu gerombolan jamaah yang mana dia itu hanya langsung ke masjid tepat waktu, istiqomah. Terus saya dapat info tahajudnya juga luar biasa, duhanya luar biasa. Setelah itu pulang, ya sudah seperti itu aja. Itu ada sekelompok yang seperti itu. Tapi ada juga yang setengah-tengah. Ya ada lagi yang gerombolan yang dia ini istiqomah di masjid tepat waktu, tapi dia juga membicarakan hal-hal yang unik khususnya situasi negara saat ini. Jadi masih terbelah-belah gitu. Halo, ini katanya Jamu nangkep nggak itu? Kata belawanya rada penteng kabeh. Sate, lampu sate. Nah, jadi ini contoh dari tempat kita sendiri ya. Nah, saya ini terus-terus diskusi termasuk sama Pak Ustadz Adri. Kira-kira orang yang kalau ke masjid terus istiqomah tepat waktu, tidak pernah bolong sekalipun, setelah itu dia cuek saja. Nek bolong wong ngene karepmu, wis ana sing mikir. Ora yo karepmu, cuek sakarepe dhewe. Ya, yang seperti ini kira-kira nanti bagaimana ya? Ya? Satu ya. Yang kedua adalah dia ikut memikirkan, karena begini, kalau sampai nanti ternyata ini negara ini harus dibawa kemana oleh pemimpin ini, terus kita ini tahu bahwa memang mau dijelongkrong, harus dicapok uang, terus kita menengahi, kira-kira nanti ini kalau ditanya oleh Gusti Allah pada saat kita di sana ini kita mau ngomong apa? Jadi kira-kira itu kita ini arah pembicaraannya mau ke sana. Coba sekarang yang lagi aktual saat ini aja. Jadi ini menarik kalau di masjid setelah kita sholat terus kita ngobrolnya itu ngobrol tentang masalah politik saat ini yang lagi ekonomi saat ini yang lagi itu kan luar biasa. Ini contohnya saja. Sekarang kita ini kan banyak yang nggak tahu kan, bahwa yang namanya Indonesia itu ternyata mempunyai kekuatan karena kita ini telah melakukan ekspor kelapa sawit ke Eropa, dan itu rencananya oleh Prabowo mau disetop, dan kelabaannya adalah Perancis dan kawan-kawan. Itu sudah kelabaran setengah mati, dan itu akan dilakukan oleh
yang namanya presiden kita ini. Kalau yang jelas adalah Malaysia, Singapura itu saat ini jelas-jelas bahwa pasokan gas di stop dan setengah mati dia. Nah, ini kira-kira yang begini ini menarik nggak sih? Menarik. Ya, bukan menarik. Iya kan? Dulu Indonesia ini ada tempe itu, ada. Tempe nggak yang dulu? Indoi, TKW. Di bawah kita di Arab sana itu tidak dilihat orang, karena yang Malaysia orang Arab yang dilihat Malaysia. Kalau saya umroh itu kadang-kadang nggak malu juga dari Malaysia ya. Itu salah satu contoh bahwa kita ini sangat inferior. Mereka ya rodoknya singgara ya pemimpin itu. Halo? Aku ngomong pemimpinnya kok ada sing ngomong. Jadi saya lagi membuka begini ya, biar nanti detailnya Pak Adri dan lebih detail. Sekarang yang namanya Singapura, Malaysia yang dengan stoknya gas ini benar-benar perabaan setengah mati. Dan ini merupakan bargaining kita bahwa ini harus bisa. Nah kalau begini terus dibahas di masjid, ya kan? Tentang ini asik nggak kira-kira? Sangat asik. Setelah sholat duduk, selesai pikir pulang. Ya saya tuh mau tanya yang seperti itu kira-kira uang saya menurutnya api gaya dewi itu. Nggak tahu penilaian Allah itu seperti apa, saya nggak tahu. Ya kita ini memikirkan banyak negara ya apa sajanya ini apa kondisi saat ini. Nah gitu loh maksud saya Pak. Saya itu terus terang dengan Pak Jumawan ini jengkelnya itu berapa tahun nggak tahu ya. Kita punya grup saya itu anaknya 100, mulai dari SD, SMP, SMA, BRI, terus ada lagi yang apa namanya ABRI dan segala macam. Ini ada yang grup itu yang bilang begitu kita ngomong masalah dikit aja, ya kan? Mulyono singgung dikit. Kita jangan bicara politik. Kita itu silaturahim. Jadi kita nanti memutuskan silaturahim. Berarti itu silaturahim batuk muana. Kira-kira betul nggak? Ini di satu tempat gini. Tapi orang sing meledak-ledak kayak durian runtuh itu. Waduh, ngomongin gak karuan. Jadi seperti inilah keadaan carut marutnya kita ini. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, sakjane ini kondisi kita ini saat ini seperti ini. Dan saat ini, ya toh, halo Bapak-bapak, halo. Hai. Presiden kita ini saat ini mohon maaf ya, presiden kita ini bukan pilihan saya. Bukan pilihan saya, bukan pilihan Pak Jomoan. Ngaku semua ini. Karena saya itu Anies gitu. Ya loh? Abri. Anies Baswedan RI 1. Nah, ya. Tapi sekarang yang jadi pemimpin walaupun dengan segala macam teteh bengeknya ya, yang jadi adalah Presiden Prabowo. Kita dukung tahun 2000? Ya, yang tahun 2009 itu kita dukung. 2014. Aku ya harus sorot KTN. Tapi akhirnya sekarang, dan saya memang bukan milik dia, karena saat itu dia bergandeng dengan Mulyono Kartosuwiryo itu. Nah, tapi sekarang yang jadi kan dia, presidennya, betul nggak? Terus, ya kan, dia ini mau tidak mau ya kita harus dukung, betul nggak? Nah, kebetulan dia ini memang patriotismenya tinggi dia luar biasa, dia jiwa nasionalnya sangat tinggi. Nah, cuman begajul satunya ini sih. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, kita ini boleh bahas itu setiap hari, kan betul ya? Karena bahas itu adalah membahas meluruskan negara. Kalau menceng kita gebuk, kalau lurus kita ikutin. Karena itu adalah lillahi ta'ala, kan gitu ya? Karena ini adalah karena Allah. Nah, ini kan sebetulnya kita berjuang itu adalah berjuang jihad karena Allah, bukan karena siapa-siapa, betul nggak? Nah, makanya kalau negara ini ternyata nantinya lancar betul, ya lancar betul. Jadi masyarakat itu diperhatikan betul, semuanya dilakukan dengan baik, ibadah lancar, ini semuanya lancar, itulah yang kita maui sebetulnya. Tapi kalau yang seperti zaman-zaman sebelumnya, ini kan jengjelan. Kalau Pak Adi Kurniawan iso berkuat-kuat di seluruh antero jagat raya, betul kan? Pak Adi Kurniawan itu yang mencintai dari Aceh sampai Merauke.
Nggak ada yang tahu. Oh, beliau ini terkenal santoro dunia mana. Tapi di lingkungan kita sendiri, di takbiran kita, belum pernah beliau. Ini sekali lagi kita ulangi, beliau di sini harus memberi pencerahan kepada kita semua. Setuju nggak? Tolong dinomiskan, setuju? Bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat. Malam hari ini kita bersama-sama diringankan langkah kita untuk hadir di kediaman rumah Bapak Mardi Wibowo yang sangat tidak sederhana. Yang sangat tidak sederhana. Membalas. Yang pertama yang saya hormati Dewan Suro Forum Ukhuwah Antar Takmir Masjid Malang Raya, hadir Dewan Suro Pak Amati. Yang kedua Ustadz Andri ini Dewan Suro di Kuat Pak Amati, Pak Andri. Tadi kayak Pak Muafik juga. Pak Muafik ada Pak Muafik. Ini Dewan Suronya Forum Ukhuwah Antar Takmir Masjid Malang. Pakai Madura. Kemudian pengurus hadir Pak Heru. Terima kasih Pak Heru, luar biasa. Ya, beliau selalu semangat. Kemudian ada Pak Elmi, ada Pak Dino sebagai sekretaris dan seluruh pengurus. Kemudian yang saya hormati juga seluruh takmir masjid yang ada di Malang Raya yang hadir pada malam hari ini. Demikian juga para ya, demikian juga saudara kami dari P24 dan juga terima kasih kepada Pak Mardi yang sudah memfasilitasi ya, pertemuan kita pada malam hari ini. Ide gagasan pertemuan hari ini sebenarnya juga dari Ustadz Lutfi, Pak Lutfi yang tadi katanya sebagai panglimanya, ya, kemudian koordinasi. Maunya sebenarnya minggu yang lalu Pak Gino ya, tapi karena kesibukan Pak Mardi ngajak ngopi, nanti ya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kalau kita lihat di backdrop ini, sebenarnya silaturahimnya itu kecil, yang besar ngopinya. Itu yang besar ini malah ngopinya, makanya pengantarnya tadi pengantaran ngopi, bukan pengantar silaturahim. Tapi untuk bisa ngopi harus silaturahim dulu Pak. Okay. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya hanya ingin mengingatkan kembali visi Forum Ukhuwah Takmir Masjid ini, visinya sebenarnya bagaimana kita menjadikan masjid satu sebagai pusat peribadatan, yang kedua masjid sebagai pusat peradaban, dan yang ketiga masjid sebagai pusat pemberdayaan. Ya, tiga hal itu tadi yang sebenarnya visi kita. Nah, untuk mencapai visi itu kegiatan kita menyelenggarakan yang pertama jelas masalah peribadatan, lalu berikutnya masalah kajian-kajian, nah berikutnya tentunya masalah pemberdayaan termasuk ekonomi. Namun Bapak Ibu, ini nanti kita akan bicara masalah permasalahan umat, permasalahan yang dihadapi oleh takmir masjid, kemudian permasalahan yang dihadapi oleh umat yang nanti Ustadz Andri yang akan disampaikan. Permasalahan yang antar takmir masjid ini yang sebenarnya kita ketahui, mohon maaf, hasil riset umat Islam yang sholat itu hanya 38%. Umat Islam yang sholat itu hanya 38%. Kapasitas masjid yang terpakai itu hanya 20%. Hanya 20%. Ini kapasitas masjid. Rata-rata masjid yang kita bangun besar-besar itu paling sholatnya 2 sok. Tapi ono fitone masuk berapa masjid ya ono sing akeh. Masjid Al-Ikhlas itu berapa tuh? 4 sok lebih kan? Bisa 5 sok. Ini ya berapa? Dan masjid Nurulha itu malah penuh. Ini Bapak Ibu. Jadi permasalahannya yang sholat sedikit. Ya, kapasitas masjid masih besar. Itu untuk Pak. Oleh karena tanggung jawab kita bersama bagaimana kita menggerakkan umat muslim itu memakmurkan masjid. Yang kedua, sudah disampaikan Pak Tulang, paham betul. Ternyata umat Islam yang Indonesia itu yang paling kuat ritualnya, tapi spiritualnya lemah. Sehingga kalau urusan peribadatan kuat, tapi urusan muamalah termasuk yang pendidikan kita tadi itu relatif lemah. Ya, sangat lemah kepedulian terhadap permasalahan itu. Ya, ini tantangan kita sebagai takmir masjid yang harus betul-betul peduli menggerakkan itu. Ini dari sisi kondisi kita. Nah, kemudian terus terang saja Forum Ukhuwah Takmir Masjid Malang Raya ini agak mati suri apa diem itu semenjak menjelang kampanye Pilpres. Iya. Sing paling itu ya Pak Mardi.
Bahkan di grup itu yang paling kenceng Pak Mardi. Yang lainnya itu mikir-mikir. Karena beliau bebas. Ustaz Andri itu sudah usah dikomentari. Tidak kenceng tapi kenceng banget. Nah, itu kita paling. Makanya ditakuti oleh beberapa masjid untuk undang beliau itu mikir-mikir gitu. Nah, oke. Ya, padahal sudah ada jaminan aman. Oke, itu. Jadi secara permasalahan yang kita hadapi sebenarnya itu bagaimana kita menggerakkan jamaah untuk memakmurkan masjid, kemudian bagaimana menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, berbagai majelis taklim, kemudian pemberdayaan, termasuk pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan umat. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah kemudian kelemahan Fuad itu juga ada di kelembagaan. Kelembagaan Fuad itu terus terang aja sampai saat ini masih sangat lemah, ya sangat lemah. Walaupun Pak Ahmadi sudah gagas sejak 2017 ya 18 sejak Jalan Soekarno-Hatta rame itu sampai sekarang ini. Tapi alhamdulillah Bapak seiring waktu kita mulai kuat rajutan kita, tapi tantangannya juga semakin kuat, sorotannya juga semakin kuat. Yang perlu kami ingatkan Bapak Ibu, kebetulan 2 minggu yang lalu saya ditanya oleh Kabak Kesra Pemkot, ya, jadi apa Fuad itu ada lembaga hukumnya? Saya jawab ada. Legalitas kita ada, notaris hukum kita terdaftar di Kementerian Hukum juga. Ini kan dari sisi kelembagaan kita legal, dari sisi kelembagaan. Hanya dari sisi kepengurusannya intensitas untuk ketemu itu masih sangat terbatas, sangat terbatas. Oleh karena itu kalau presidennya sudah ganti, kemudian ketua umumnya ganti, mungkin ya cocok misalnya. Karena yang muda-muda banyak, Pak Maskur ini juga relatif kencang. Ini kondisinya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak, kami atas nama pengurus ya Fuad mengaturkan terima kasih jazakumullah khairan katsira yang pada malam hari ini alhamdulillah responnya sangat luar biasa. Ketua Rindu ini juga sudah nemenin Ketua karena lama tidak ketemu. Oke. Ya apalagi terus difasilitasi Pak Mardi, lokasinya di perumahan yang paling elit dan ditempatkan di rumah yang paling tidak sangat sederhana. Itu ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, mari kita komitmen terhadap visi kita dan kemudian malam ini kita akan dicas oleh Ustadz Andri terkait dengan ngopi tadi, terkait ngopi. Sekali lagi kami menyampaikan mohon maaf atas masalah dan hilaf. Mudah-mudahan waktu-waktu berikutnya kita bisa segera berkoordinasi, bersilaturahmi kembali bagaimana menjadikan Fuad ini menjadi wadah yang kuat sesuai dengan visi dan misinya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, kita sampaikan kepada Ustadz Andri. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah azab. Ini tata sosial kita yang itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tapi Mr. Mulyono selama 10 tahun ini mereka merusak tata sosial dengan gerakan adu domba. Kiai dengan Habaib, PBNU dengan PKB, Ormas Islam dengan Ormas Islam, Muhammadiyah dengan Salafi, dan terus bergerak dengan dana kurang lebih 20 triliun untuk merusak tata sosial kita. Aspek budaya, umat Islam diarahkan pada budaya hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat. Coba yang nampak sekali sudah terang benderang apa cetok, belok. Generasi mudanya disibukkan dengan game online, dewasanya disibukkan dengan judi online. Bahkan judi online akhirnya oleh Presiden Prabowo dibongkar. Bahkan Prabowo minta kawan TNI itu bergerak untuk mengatasi judi online. Ujung-ujungnya paling ujung sendiri, misal Mulyono, di bawahnya Menkominfo, dirusak. Sementara orang tuanya disibukkan dengan pinjaman dan aspek budaya. Belum lagi kita dihadapkan LGBT dipaksakan. Bahkan sampai, kenapa sampai akhirnya undang-undang LGBT berhasil disahkan? Karena min fulusnya besar. Pertama 500 juta US dollar, finishingnya 800 juta US dollar. Makanya banyak tokoh-tokoh Islam minta kepada Presiden Prabowo supaya dicabut lagi itu undang-undang LGBT. Bahkan mungkin bapak-bapak ibu ada seorang ibu yang lagi viral di media sosial. Jadi se-Indonesia ini cuma seorang ibu yang minta undang-undang LGBT itu minta di Mahkamah Konstitusi itu agar dicabut kembali. Tapi apa? Semua hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang Muslim itu no. Sehingga ibu ini tadi difoto oleh wartawan sampai viral itu, sehingga ibu ini tadi bertobat dagu sambil meneteskan air mata. Ya Allah, di mana nasib nanti nasib anak-anak dan cucu-cucu kami di Indonesia ini? Bahkan ternyata fakta di lapangan, pelaku LGBT itu tidak hanya kalangan sipil, sudah masuk wilayah TNI Polri, pangkatnya perwira.
Makanya seringkali saya di beberapa masjid-masjid itu minta izin untuk pakai bahasa kasar. Kalau tidak dikasari itu wangir tuturan. Wangir tuturan. Apa bahasa kasar saya? Seanjing-anjingnya anjing jantan pasti dicari anjing betina. Nah, ini manusia loh. Terong kok yang dicari terong. Astagfirullah. Berarti lebih rendah dari anjing. Itu saya pakai bahasa kasar itu. Seringkali di masjid-masjid saya minta izin untuk pakai bahasa kasar. Karena sekarang Semarang. Makanya sampai Allah marah di Indonesia ini dengan dimunculkan gempa di Cianjur. Ternyata setelah dibongkar, pengikut LGBT-nya di Cianjur luar biasa, ribuan. Astagfirullah. Bahkan termasuk di Padang, Sumatera Barat, gitu kan? Sampai akhirnya gempa sampai di sungai itu benar-benar luar biasa. Ternyata sampai akhirnya dia melakukan LGBT itu di musola. Bahkan akhirnya sekarang di Indonesia ada satu penyakit yang cukup aneh, sarkoma. Sarkoma itu akibat dampak daripada LGBT. Itu seperti jamur itu. Dia akan menggerogoti seperti AIDS sampai tinggal pulang mati. Bahkan sekarang banyak pengikut pelaku-pelaku LGBT itu sekarang wajib pakai pampers karena duburnya jebol. Wajib pakai pampers karena tidak ada yang makan, terus keluar terus. Nauzubillah. Ini budaya. Pendidikan kita diarahkan pada materialistik. Jarang sekali kita menemukan ya hanya pesantren-pesantren saja yang mengajar anak didiknya untuk al-khauf minallah. Ya. Semuanya diarahkan pada materialistik. Sampai akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035 sudah tidak ada lagi agama. Bahkan sampai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila Profesor Yudhian Wahyudi, mantan Rektor UIN Sunan Kalijogo, agama musuh negara, agama musuh terbesar Pancasila. Bahkan pernyataan yang kedua, umat Islam se-Indonesia wajib untuk meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini tujuannya apa? Supaya Indonesia menjadi sebuah negara sekuler yang kafah. Sampai akhirnya dua ormas, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat, tabayun ke Mendikbud. Apakah 15 tahun ke depan generasi Indonesia akan dijadikan generasi ateis komunis? Tidak ada jawaban. Tidak tahu beberapa saat lagi muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Sudah tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila, mata pelajaran bahasa Indonesia dihapus. Akhirnya muncullah sebuah agreement antara Mr. Mulyono dengan Xi Jinping. Poin ke-7, generasi Indonesia ke depan wajib berbahasa Cina. Itu sudah jadi kesepakatan antara Indonesia dan Cina. Sudah ditandatangani oleh Mr. Mulyono. Bahkan Mr. Mulyono pada saat akhir masa jabatannya minta kepada pemerintah untuk mempermudah kondom kepada anak-anak SMA dan anak-anak mahasiswa. Ini kan gila. Berarti presiden minta supaya kalangan muda berzina secara terang-terang. Ditandatangani oleh presiden. Ini kan gila juga. Tujuannya apa? Supaya Indonesia dilihat oleh Xi Jinping sudah benar-benar menjadi negara sekuler. Belum lagi kita lihat politiknya oportunis. Agamanya sinkretistik. Bahkan langsung Menteri Agama yang sekarang ini DPU, ya, DPU Interpol, ya, karena korupsi dana haji. Bahkan dana abadi juga hilang juga. Dana abadi umat kan hilang juga ya. Jadi kalau Menteri Agama kita ini istilahnya kepegang gitu ya, mau ketangkap hari ini, beliau bisa nyanyi Pak. Siapa yang memerintahkan? Mister. Makanya disembunyikan. Sampai sekarang Menteri Agama kita hilang. Pak Yakut Kumas hilang. Dana abadi umat Islam hilang. Orangnya hilang, termasuk korupsi haji juga hilang juga. Ya. Bahkan sampai akhirnya Menteri Agama kita Pak Yakut Kumas minta kepada umat Islam seluruh Indonesia untuk menerima agama baru, pluralisme agama. Sampai akhirnya salamnya harus salam pluralisme agama. Astagfirullah. Jadi Cina ingin, ya kan? Makanya akhirnya muncul di Indonesia gerakan MTS, murtad tanpa sadar. Gerakan MTS, murtad tanpa sadar. Coba, ketika pada Majelis Ulama Indonesia Pusat 2005 sudah mengeluarkan fatwa pluralisme agama, sekularisme, pluralisme, liberalisme haram hukumnya bagi umat Islam. Dan itu kalau dalam mazhab ulama fikih itu masuk nama Idul Islam, batal Islamnya, batal syahadatnya, hukum imannya. Berarti kalau kita kembalikan pada tadi itu fatwanya Majelis Ulama, berarti di Indonesia ada gerakan MTS, murtad tanpa sadar. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Selesai sudah, nggak usah saya tambah lagi. Wa makar Allah, Allah khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka.
dan Allah sebaik-baik tempat makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya ternyata beliau berteriak juga, tapi tidak didengar oleh komisinya. Beliau yang saya maksud adalah Bapak Prabowo. Walaupun kita semuanya tadi sudah disinggung oleh Pak Anies, termasuk saya juga, kita semuanya memilih Pak Anies Baswedan, ya kan? Tapi qadarullah, kita belajar takdir, qadarullah wa masa'afa'al, itu saja. Qadarullah wa masa'afa'al, ini takdir Allah, dan Allah melakukan sesuatu tergantung apa yang dikehendaki. Oleh karena itu kita belajar takdir, terima takdir Allah ini. Dengan segala macam tetek bengeknya tadi itu kata Bapak, terima. Ternyata Pak, saya mendapatkan info langsung dari ring 1. Beliau panggil ulama ketika beliau masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kenapa beliau terima jabatan Menteri Pertahanan? Beliau melakukan operasi intelijen Sandiuda, karena beliau waktu itu jadi Danjen Kopassus, beliau paknya intelijen Pak Prabowo. Jadi itu operasi intelijen Sandiuda. Salah satu strategi operasi intelijen Sandiuda itu, beliau harus masuk ke jantungnya Mulyon, harus masuk jadi Jokowi 100%. Tujuannya apa? Untuk mengetahui rencana dan strategi apa yang dia lakukan, rencana dan strateginya apa. Kemudian roadmap-nya bagaimana, formasi kekuatan di dalam itu bagaimana, karena nanti endingnya beliau akan melakukan kontra intelijen. Nah akhirnya ulama ini tadi dipanggil di Kemenhan, semua staf diminta keluar, sehingga ada orang tiga, Pak Prabowo, ulama yang alhamdulillah itu teman saya sendiri, dan asisten ulama ketiga. Pak Prabowo mengawali dengan mohon maaf, saya berkomunikasi dengan Pak Kiai tidak dengan ucapan, karena semua ini ada mata dan telinga. Di gedung ini ada mata dan hanya beliau tulis pakai tulisan, kemudian sobek-sobek. Apa tulisan, isinya tulisan? Saya siap jadi leader. Artinya beliau siap pribadinya dicaci maki, dijelek-jelekkan, tapi yang penting negara selamat. Target pertama PDIP downgrade, itu disampaikan oleh kepada ulama. Kira-kira terjadi kan? Sudah terjadi? Terjadi. Kemudian beliau tetap melakukan operasi intelijen Sandiuda. Pada saat Pilpres 2024, beliau masuk KIP, ya kan? Masuk KIP. Benar beliau tampakkan di publik itu Jokowi 100%. Statement pertama di publik, saya tidak ingin didukung oleh para ulama. Benar? Itu statement beliau yang pertama. Ini benar-benar operasi intelijen Sandiuda. Yang kedua, ketika podcast dengan Najwa Shihab, Pak Prabowo, Bapak mau jadi presiden itu Pak, 20 perusahaan saya kolaps, saya wajib jadi presiden. Berarti itu kan untuk kepentingan. Itu kalau orang paham marah gitu kan, itulah operasi intelijen Sandiuda. Statement yang ketiga, pada saat beliau hadirkan semua pengurus Gerindra seluruh Indonesia di Hambar, dia berikan statement, saya siap jadi pelacur politik. Benar. Ini operasi intelijen Sandiuda. Udah lupa, akhirnya kekuasaan bisa diambil. Kekuasaan berhasil diambil. Apa gebrakan pertama beliau? Ini kerja, undang-undang cipta kerja, Omnibus Law, dibubarkan oleh Presiden Prabowo. Sehingga akhirnya buruh-buruh seluruh Indonesia sujud. Ini gebrakan pertama. Gebrakan yang kedua, hutang-hutang nelayan dan petani seluruh Indonesia hapus, langsung ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Gebrakan ketiga, banyak pakar-pakar hukum tata negara pesimis. Dan sebentar lagi Pak Prabowo waktu itu Pak Prabowo perjalanan ke luar negeri cukup lama, sehingga menurut hukum tata negara di Indonesia yang akan menjabat sebagai PJ-nya wakil Bupati, sehingga akhirnya banyak pakar-pakar hukum tata negara. Ini musibah besar bagi Indonesia. Kenapa? Kita akan dipimpin oleh wakil presiden tamatan SMP, pecandu narkoba, ya kan? Musibah besar bagi Indonesia. Akhirnya
Masya Allah, gebrakan ketiga Pak Prabowo ternyata diintervensi oleh Xi Jinping, memerintahkan pada Perdana Menteri Singapura untuk datang ke Wakil Presiden Phu Phapak. Saat itu juga Bapak Prabowo telepon Phu Phapak segera sidang kabinet, sehingga ditinggalkan Perdana Menteri Singapura, langsung rapat kabinet. Prabowo tegaskan kekuasaan tetap saya pegang, perusahaan nasional Menko, dan semua menteri kalau ada hal-hal yang signifikan boleh telepon langsung saya tanpa protokol. Masya Allah, itu keterangan ketiga. Dan akhirnya beliau pada saat di luar negeri disempatkan untuk rapat kabinet lewat telekonferensi. Bahkan ketika di luar negeri beliau minta pada Sri Mulyani, Bang Sri, stop pendanaan untuk PSN. Itu beliau pada saat itu masih di luar negeri. Bukan, PSN, PIK 2. Stop. Itu perintah Presiden Prabowo. Nah, ternyata berita-berita itu pun sudah menggemparkan. Ya, berita menggemparkan. Langsung saja saya loncat. Ya, saya loncat. Pak Prabowo ternyata tidak hanya sekedar percaya pada bawahan. Beliau nyamar jadi nelayan, pakai sampan, didampingi oleh Mayor Teddy, ajudan. Ya kan? Beliau langsung melihat secara langsung akan laut. Langsung memutuskan ini melanggar kedaulatan negara. Ini sudah melawan kedaulatan negara, menghancurkan kedaulatan negara. Hanya beliau perintahkan Menteri KKP, ya, Kelautan dan Perikanan. Ternyata Trenggono ini sangat loyal kepada Mr. Mulyono. Satu-satunya perintah presiden yang ditolak oleh menteri, ya ini Trenggono ini. Jadi dia lebih menyelamatkan Mr. Mulyono daripada melaksanakan perintah Presiden Prabowo. Ini sudah menjadi catatan Presiden Prabowo. Sehingga akhirnya Presiden Prabowo langsung memerintahkan 800 TNI AL untuk mencabut pagar laut. Karena beliau melihat secara langsung nyamar jadi nelayan. Putranya Pak Tri Sutrisno, itu beliau pernah memberikan statement di media, kalau pemilu curang, TNI akan turun dulu. Bahkan kalau tidak salah, beliau pernah menyampaikan, akan kami habisi PKI sampai sekarang. Langsung 1 minggu. Dan copot oleh Mr. Mulyono. Ya. Tapi Masya Allah, Presiden Prabowo langsung mengangkat setinggi-tingginya. Sekarang ini beliau jadi Pangkogap Wilhan 1 untuk menghadapi Cina di kawasan Natuna. Terus gebrakan yang ke-5, saat 2025 Presiden Prabowo minta pada Jenderal Safri, Menteri Pertahanan, untuk membangun setiap kabupaten itu kesatuan teritorial 4 kompi untuk mengamankan dari sisi kabupaten seluruh Indonesia. Bahkan kemarin hari Jumat 1004 komandan TNI seluruh Indonesia dikumpulkan di Istana Bogor, tidak di Jakarta tapi di Istana Bogor. Kenapa Pak? Ini antisipasi Cina akan melakukan, ya mungkin tidak menutup kemungkinan peristiwa G30 SPKI jilid ketiga itu akan dimunculkan kembali oleh Cina. Makanya ini antisipasi semua. Bahkan dalam skop internasional, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah kan pernah memberi wasiat. Kalau Rasulullah SAW, wa inal iman idza waqa'atil fitan bisyak. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Barometer iman kita. Kalau sudah fitnah-fitnah akhir zaman mengglobal seluruh dunia, barometer iman kita itu Syam. Syam yang mana? Rasulullah tegaskan, kalau Rasulullah SAW di Baitul Maqdis, makna di Baitul Maqdis. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Palestina. Jadi barometer iman kita sekarang itu Palestina, bukan Saudi, bukan Kuwait, bukan Mesir, bukan Yordan, bukan Mesir dan bukan yang lain-lain. Tapi Palestina, titik, tidak ada bom. Ulama-ulama Palestina melakukan riset. Dan riset itu disampaikan oleh Syekh Dr. Abu Bakar Al-Wawidah. Pada Allah beliau dimudahkan, walaupun resiko beliau hampir setelah melakukan riset itu, beliau ditangkap, dijebloskan penjara, kedua matanya disinar sampai buta oleh tentara Israel, fisiknya disiksa dengan cara kecil dan biadab. Selesai masa tahanan itu, qadarullah, beliau tetap membara, ingin menyampaikan hasil riset ulama-ulama Palestina. Qadarullah, Allah mudahkan, berangkat dari Palestina menuju Indonesia tepat bulan Juli 2015, diterima di Masjid Jogogarian, Jogja. Beliau sampaikan hasil risetnya. Itu pijakannya satu hadis sahih riwayat Abu Dawud. Qala Rasulullah SAW, inna Allah yab'atsu li hadhihi ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin ma yujaddidu laha dinaha. Riwayat Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat Rasulullah dan setiap penghujung 100 tahun itu seorang al-mujaddid, pembaharu dalam agama.
Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mencoba mencari hadis sahih dalam kutub sittah dengan matan hadis yang sama, yaitu Al-Mujaddid. Masya Allah, beliau temukan, beliau teliti, beliau kaji secara dalam, akhirnya beliau ambil kesimpulan. Mujaddid yang pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Cicitnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun lagi Mujaddid yang kedua, gurunya beliau, Imam Syafi'i rahimahullah. 100 tahun lagi, insya Allah, Allah munculkan dari arah timur, yaitu Indonesia. Ini hasil riset ulama Palestina. Dan itu dihitung 1924 tambah 100 tahun 2024. Ternyata Masya Allah, tanda-tandanya sudah mulai nampak. Apa? Gebrakan Pak Prabowo ketika mengikuti acara G8 di Mesir. Beliau suarakan bebaskan Palestina. Pak Prabowo tidak hanya sekedar omong-omong. Beliau gerakan pasukan Kopassus untuk membantu Hamas. Masuk Quran? Masuk Quran? Tidak pernah ada. Langsung Presiden Prabowo mengerahkan pasukan Kopassus untuk membantu Hamas. Harakatul Muqawamah Islam. Dan ini tidak pernah masuk Quran. Dan alhamdulillah, Bapak-Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Indonesia benar-benar berada di garda terdepan untuk membantu Palestina. Sampai akhirnya Bapak-Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejak Prabowo sebelum dilantik sampai hari ini, itu Pak Prabowo diundang secara khusus oleh Presiden Tayyip Erdogan itu sudah 9 kali. Masuk Quran? 9 kali. Dan itu tidak diterima di Ankara, tapi di Istanbul, markasnya Tayyip Erdogan. Apa yang dibicarakan? Masya Allah. Bapak Prabowo dan Presiden Turki Tayyip Erdogan komitmen bersama membangun kekuatan militer untuk mewakili dunia Islam. Sehingga akhirnya alhamdulillah Indonesia diberikan izin oleh Presiden Tayyip Erdogan untuk membangun pesawat drone yang paling canggih milik Turki. Itu sekarang sudah dibangun di Bandung. Dan itu sudah dilaksanakan oleh Presiden Prabowo. Untuk membangun pesawat drone yang itu hak atau patennya itu milik Turki. Bahkan ke depan dari hasil 9 pertemuan dengan Presiden Tayyip Erdogan, ke depan Presiden Prabowo dan Presiden Tayyip Erdogan akan membangun kekuatan persenjataan militer untuk dunia Islam, mewakili dunia Islam. Oleh karena itu sampai tokoh-tokoh Zionis Yahudi ketika peristiwa D8 itu, peristiwa ketika Presiden Tayyip Erdogan buang ke toilet, itu langsung pidato Presiden Prabowo langsung di-take down. Itu jahatnya Yahudi. Sehingga akhirnya dimunculkan berita Presiden Turki walk out. Ya kan? Itu tidak benar, Pak. Beliau ke toilet didampingi ajudannya. Setelah itu balik lagi mendengarkan pidato Pak Prabowo sampai selesai. Setelah itu Pak Prabowo terbang ke Turki, ada acara makan bersama dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan, dan itu tidak masuk media. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, gebrakan selanjutnya tadi sudah diungkap oleh Komandan Bapak Haji Madi Wibawa. Presiden Prabowo stop ekspor kelapa sawit, sehingga akhirnya negara-negara Eropa benar-benar kebingungan. Eropa ke depan akan gelap gulita karena semua energinya itu semua dari Indonesia, dari kelapa sawit. Itu Pak, itu energi terbarukan. Jadi semua negara-negara Eropa itu sangat bergantung pada Indonesia. Dan sekarang langsung Presiden Prabowo stop ekspor kelapa sawit. Wah, akhirnya sekarang Eropa ngerengek-ngerengek ke Indonesia. Artinya Indonesia sudah punya power. Bahkan kebijakan selanjutnya Presiden Prabowo stop ekspor lewat Singapura. Ketika Indonesia sudah bergabung dengan BRICS siap menjadikan kota Batam menjadi kota perdagangan global. Sehingga nanti ke depan akan menyaingi Singapura. Nah, ternyata kekayaan Singapura itu semua mulai dari dulu sampai sekarang itu dari Indonesia. Numpang lewat. Akhirnya sekarang Presiden Prabowo langsung stop ekspor lewat Singapura. Jadi sekarang langsung dari Batam langsung tidak usah lewat Singapura. Bapak, itu yang dimuliakan Allah. Akhirnya saya tanya kepada ring 1 Pak Prabowo, kenapa Pak Prabowo sering sowan ke Solo? Ini penting. Kenapa Pak Prabowo masih ke Cina? Akhirnya saya langsung mendapatkan info A1 dari ring 1-nya Pak Prabowo. Ustaz, beliau masih melakukan operasi intelijen Sanyuda. Jangan melihat kebijakan Prabowo 100 hari, tapi lihat nanti 1 tahun, 2 tahun yang akan datang. Jangan lihat 100. Beliau masih melakukan operasi intelijen Sanyuda. Beliau siap dicaci maki, siap.
Tapi beliau ingin menyelamatkan Indonesia. Kenapa? Itu kalau dilihat dari skenario Cina, itu tinggal selangkah lagi Indonesia akan menjadi negara komunis. Selangkah lagi. Belum lagi proyek reklamasi. Itu hampir seluruh Indonesia. Itu sudah ditandatangani oleh Mr. Mulyono. Bahkan sumber daya alam yang paling top tingkat dunia, nikel di Morowali, ya kan? Itu tidak hanya daratannya, lautannya itu sepanjang 100 kilo itu sudah dijual ke Cina oleh Mr. Morowali. Itu tidak hanya daratannya, yang di situ penghasil nikel terbesar. Sampai-sampai bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ada 2 pakar kimia di Indonesia ini, 2 kakak beradik. Dia punya home industri. Akhirnya diminta oleh Cina untuk menyerahkan sampelnya. Ternyata Cina tertarik. Akhirnya 2 kakak beradik ini tadi langsung diterbangkan ke Cina, dipertemukan dengan pakar kimia Cina yang umurnya 84 tahun. Nah, di satu ruangan dia dialog. Kami di Cina, di pakar kimia dari Cina itu tadi, kami di Cina sudah bikin power bank. Jadi power bank di Indonesia itu kan untuk ngecas HP. Ternyata power bank yang diciptakan di Cina itu bisa dimasuki 15 kilowatt energi listrik. 15.000 kilowatt energi listrik. Itu dimasukkan power bank. Itu gabungan antara lithium lateral dan nikel. Akhirnya dalam dialog ini tadi, pakar kimia dari Cina ini tadi ngomong, kamu tahu bahan bakunya dari mana? Dari negara ente, Morowali. Ya Allah, sampai 2 pakar kimia dari Indonesia ini kata sampai pakai bahasa bombastis, kram otak saya mendengarkan jawaban. Ternyata begitu dicek, dari tambang terbesar dunia, nikel itu sudah dijual oleh Mr. Mulyono ke Cina. Tidak hanya tambangnya, lautannya yang mengitari Morowali itu sepanjang 100 kilo sudah dijual kepada Cina. Gantung, kerjanya Luhut. Kerjanya Luhut. Syarat. Jadi, oleh karena itu kenapa Bapak Prabowo berteriak terus menghadapi koruptor dan berteriak untuk penyelamatan ini. Bahkan beliau sampai ngambil kebijakan setelah ada gerakan sabotase, ini kudeta tahap awal, yaitu lewat LPG. Itu ternyata Bahlil dengan jujur mengatakan itu perintah Wakil Presiden Bu Fafa. Dan Bu Fafa diperintah oleh Mr. Mulyono. Akhirnya terbongkar juga. Jadi itu sabotase untuk kudeta terhadap Presiden Prabowo supaya rakyat marah kepada Presiden Prabowo. Ternyata Presiden Prabowo didampingi Jenderal Sapri Samsudin langsung cekatan. Saat itu juga langsung kembalikan. Setelah itu Prabowo mengambil kebijakan baru untuk antisipasi kudeta lewat pangan. Sehingga akhirnya Presiden Prabowo langsung mengeluarkan kebijakan seluruh penggilingan padi seluruh Indonesia langsung disita oleh negara. Kepala Bulog langsung dicopot, diganti Jenderal TNI Bintang 2 untuk pengamanan sektor pangan. Terus yang RHS nggak usah saya sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 2 saja yang saya munculkan. Ini masalah pribadi. Jadi begini, Ring 1 ini tadi mencoba, udah lupa ditanya oleh Presiden Prabowo, kira-kira Pak Wiranto bisa nggak masuk pemerintahan kita? Pak Prabowo jangan, karena Pak Wiranto itu telah memfitnah Bapak, dan akhirnya yang menghentikan Pak Wiranto, yang mencopot bintangnya Bapak juga Pak Wiranto. Apa jawaban Pak Prabowo di hadapan Ring 1 ini? Saya lebih tahu dari Bapak. Karena pada saat Bapak Wiranto memfitnah di hadapan Presiden Soeharto, anak saya berada di sampingnya Pak Harto, Didit. Sehingga mulai dari A sampai Z, Didit menyampaikan langsung kepada Pak Prabowo. Lebih rinci lagi daripada Ring 1 ini. Lebih rinci lagi. Akhirnya apa jawaban Pak Prabowo? Pak Wiranto memfitnah saya itu urusan dia dengan Allah. Tapi Pak Wiranto itu seorang Muslim. Saya akan tunjukkan sesama Muslim bersaudara. Akhirnya ditarik Pak Wiranto. Tapi nggak signifikan.
Masuk. Kemudian Luhut bin Sarpanjaitan. Saya dapat info A1. Jadi setelah difitnah, akhirnya Presiden Soeharto minta supaya Prabowo menceraikan Titi Soeharto. Padahal di media itu terbongkar siapa peristiwa Mei 98. Itu Jenderal Sintang Panjaitan keceplosan. Ditanya oleh wartawan, kira-kira yang bisa memunculkan, kira-kira Pak Prabowo itu bisa nggak memunculkan peristiwa Mei 98? Dijawab oleh Jenderal Sintang Panjaitan, dia nggak bisa, karena Prabowo pantas terang. Yang bisa melakukan peristiwa Mei 98 itu yang menguasai TNI, Polri, dan semua kekuatan di seluruh Indonesia. Dan itu adalah Jenderal LB Modan. Dan akhirnya terbongkar rapatnya di Singapura, disupport oleh George Soros. Muncullah peristiwa Mei 98. Tapi yang dijadikan kambing hitam Pak Prabowo. Sehingga akhirnya Pak Prabowo hijrah ke Yordan. Satu saat kehabisan masa berlaku paspornya. Akhirnya Pak Prabowo sesama Kopassus kan, Pak Luhut kan Kopassus juga. Nah akhirnya minta bantuan Pak Luhut dulu ke Singapura waktu itu. Akhirnya Pak Luhut langsung minta izin presiden. Waktu itu presidennya Gus Dur. Tidak apa, yang penting Pak Luhut tanggung jawab. Jadilah paspor itu. Akhirnya langsung ditransfer ke Yordan. Satu saat habis lagi masa berlakunya paspornya Pak Prabowo. Minta bantuan lagi pada Luhut. Tapi presidennya beda, Ibu Megawati. Kembali lagi jawabannya, ya kalau yang penting Pak Luhut tanggung jawab. Akhirnya keluar lagi. Nah dari situlah akhirnya Luhut ditarik oleh Presiden Prabowo untuk masuk Dewan Ekonomi. Tapi kan tidak signifikan. Nah itu dua peristiwa. Yang lain nggak usah saya sampaikan. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kesimpulan terakhir, insya Allah mudah-mudahan ini kenapa Pak Prabowo terus berteriak untuk menghadapi koruptor dan oligarki. Bahkan Pak Prabowo sudah terhadap 9 harga ini sudah wassalam. Beliau sudah mengarah kepada pengusaha muslim, Haji Isa. Gitu. Jadi 9 harga sudah dicampakkan. Beliau ingin memperkuat kekuatan ekonomi nasional. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, beliau sebenarnya berteriak itu supaya mendapat dukungan dari umat Islam. Sehingga akhirnya insya Allah mudah-mudahan saya mohon doa dari Bapak-bapak, Ibu semuanya, ya, insya Allah kita akan kumpulkan 1000 ulama se-Jawa Timur. Jadi tugas kita menopang. Jadi Pak Prabowo itu kanan kirinya residivis semuanya. Itu operasi intelijen sandi juga. Kan semuanya residivis semuanya. Koruptor semuanya. Hampir 80% menterinya koruptor semua. Jadi itu pekerjaan berat. Makanya beliau berteriak itu artinya apa? Minta dukungan umat Islam. Makanya beliau sering wanti-wanti pada ring satunya itu. Jangan sakiti umat Islam. Jangan sakiti ulama. Karena saham terbesar Indonesia ini adalah umat Islam. Makanya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Densusnya, kepala Densusnya sudah berubah. Dulu Jenderal Martinus yang sangat anti terhadap Islam. Nah sekarang alhamdulillah sudah welcome terhadap Islam. Bahkan sekarang pergerakan yang cukup garang yaitu JI, Jamaah Islamiyah, ya kan? Alhamdulillah sekarang sudah seru, sudah dibubarkan, dan artinya sekarang sudah waktunya untuk membackup Presiden Prabowo. Makanya diharapkan sekali dukungan umat Islam. Nah, tapi semuanya sebagai penutup, kita hanya berharap kepada Allah, jangan berharap pada Pak Prabowo. Kita hanya berharap kepada Allah. Insya Allah, mudah-mudahan kita, insya Allah kalau umat Islam bersatu, insya Allah, ya kan, umat Islam kalau bersatu di Indonesia ini banyak problem-problem kebangsaan ini terselesaikan. Yang penting itu tadi, forum ukhuwah takmir Masjid Semalam Raya itu dimulai dari Malang, itu insya Allah menjadi pusat, menjadi kekuatan tersendiri. Dan mudah-mudahan nanti akan bisa berjalan skop nasional. Insya Allah. Saya kira seperti ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena cukup panjang sekarang. Saya serahkan kepada Prof. Ed. Untuk tawadu pada Allah itu. Sebab lahir batin maksudnya nggih donga, nggih tenaga. Nggih suara, nggih. Lah sing dasar itu kekuatan doa yang benar-benar doa yang dipimpin oleh Rasulullah.
Lek kita mboten mentingaken niku, kita kurang kuat dalam persatuan. Sebab untuk generasi penerus nggih butuhno kelakuan kita sing bagus. Lek kita gerakannya kuat malam rezeki nggih lancar. Amin, amin, amin. Terus mboten bingung-bingung. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kan iki sing kula anjuraken nek kula mboten nyampeaken kula kuwatir salah. Soalnya wong gak perhatian karo gak peduli dengan nasib umat, gak diaku umat Muhammad Rasulullah. Kula niku masih bengi-bengi teko soalnya wedi gak dianggap karo Kanjeng Nabi, Pak. Lah ini delok wong teko dikon niki ketinggalan, pikirane ke desa. Lah wong desa gak minding bolo-bolo teko ndi kok. Pokoke Islam ayo bersatu. Lek bersatu karena Islam demi bangsa dan negara, kita ini sudah berjuang dunia akhirat. Orang mek dunia tuh, orang mek akhirat tuh, lulu. Dunia yo akhirat tuh. Insya Allah, Renis purun di keluarga ini, Rio Dino bisa kumpul untuk membahas yang mendetail hal kekuatan doa dan apa yang dibaca. Kalau sakit menyampaikan, kalau ini lele pembina imam Indonesia. Jadi kalau sakit jadi pembina imam itu, ya heran kalau di umum desa jadi pembina imam. Karena waktu itu tahun 12 mau ngumpul se-Indonesia itu tidak ada yang mampu, sudah diundangi 2 kali tidak ada yang datang. Langsung minta petunjuk pada saya anjurkan diturunkan, tapi waktu beri 3 bulan saya nanti datang semuanya. Waktu itu termasuk Yusuf Kala, Menteri Agama semuanya, imam besar waktu itu Ali Mustafa Yakub datang semuanya. Itu yang saya sindir, Mustafa Yakub itu dari ini turu jam luru gak sembahyang asar, gak sembahyang maghrib sampai isya gitu. Waktu dari sana. Nah ini karena dikirnya kurang. Nah kita kalau dikirnya cukup, bukti kalau ini pun umur 86, tapi kalau si sehat ini umur 86 tapi si sakit nyupir. Soalnya semangat kepentingan umat itu kalau dahil amine dawe Kanjeng Nabi. Pedil gak jangkau umat kula niki wedi. Makaten monggo ditungani ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa dimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tardha walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Ya Allah, Allah marzuqna taubah zaman bangsa Indonesia. Ya Allah, Allah marzuqna taubah warzuqna ukhuwah ittihad muslimin Indonesia. Ya Allah, fi ahamiyati balad Indonesia, bangsa dan negara supaya bersatu. Ya Allah, bangsa Indonesia supaya muslimin bersatu menjadi satu di bawah kendali bendera baginda Rasulullah SAW, sehingga menjadi kekuatan yang tidak bisa dipatahkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, fa inna maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Kami sudah menjalankan dosa-dosa yang sangat besar sehingga mendapatkan bala yang sangat berat, diedel-edel oleh joko-jok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa qina adzabannar, wansurna 'alal qaumil kafirin, wansurna 'alal qaumi syuyu'iyyin, wansurna 'alal qaumidz zalimin, wa alhiqna bisabiqin al-awwalin al-akhirin, wansur islam muslimin wahdul man khadalal muslimin wa ahliqi zalimina bil zalimin wa ahliqi syuyu'ina bil zalimin wansurna alaihim binti sofi juyusil muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna ar-ru'is
Ar-Rais Jumhuriyat Indonesia, Raisan Jumhuriyan Saliman min jamil afat di dunia akhirah, warzuqhu akhlaqal karimah min haisul syar'i min baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arhamna warhamna, Allahumma arhamna warhamna. Wansurna ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Indonesia aja. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wansur juyusal muslimin di Indonesia ya Allah. Allah wansur juyusal muslimin di Indonesia ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa amin.